3. Halo adik-adik. Sama-sama kok. Oke, shalom adik-adik. Waduh, tak terasa ya. Terasa udah Imlek ya. Oke. Sebelumnya kita ucapin dulu nih selamat Sama Kak Dedi mau mengucapkan selamat hari raya Imlek. Kongsi Pacol. Waduh, jangan lupa ke rumah ya adik-adik. Tapi nggak di rumah. Oh iya. Aduh, kok lupa ya. Di rumah aja. Di rumah aja. Iya, stay at home. Nah, biar adik-adik angpaunya Kalau Dedi yang kasih ke rumah nanti ya. Oke. Tapi jangan lupa di selagi kita Imlek kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, kita mau mulai pada sekolah minggu kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di hadapan Tuhan. Saat itu kita mulai. Amin. Kita mau ke pujian kita Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Bergerak perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Masih dong. Oh, yakin sama Ko Dedi mereka masih semangat ya, apalagi Imlek di rumah. Dapat banyak angpau ke semangat. Pasti. Ya, semua adik-adik kau undang untuk bangkit berdiri kita mau angkat pujian ICL. Tentunya dengan semangat. Yo, adik-adik sambil berdiri tangan. Biar kita lebih semangat lagi ya pagi hari ini. Jangan loyo. Kita mengatakan ICL. ICL, LOV, everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Sekali lagi ya mau pujian ini. ICL, LOV, everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Oke, berikan tangan untuk wanita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sembah dalam Yesus Kristus, puji syukur kami dari hadirat Tuhan, di mana di pagi hari ini kami boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang Kau berikan, atas nafas kehidupan yang Kau berikan. Tuhan, sebentar kami akan memuji muliakan nama, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk menjawab kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tivena. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pada pagi
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kata siapa itu mau cinta Yesus? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai pakailah sesuai dengan rencana. Salam adik-adik. Salam semuanya. Oke, pasti semuanya semangat. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kakak akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau memuji Tuhan dan sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Sertailah kami Tuhan Yesus supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-42 dan dilanjutkan kembali ayat 49 sampai ayat 56 dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 42 dan 49 sampai ayat 56. Kalau sudah menemukan, adik-adik simak, kakak akan membacakan bagi adik-adik semua. Kita mulai. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak
seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan memberi kehidupan. Tuhan memberi kehidupan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang pernah mengalami sakit? Iya, pasti semua kita pernah mengalami yang namanya sakit. Nah, adik-adik, kalau sakit enak enggak? Ya enggak enak. Kalau sedang sakit semuanya tidak enak. Badan jadi lemas, kita mau makan yang banyak tidak enak. Sudah dikasih makanan yang enak-enak juga tidak ada nafsu makan. Jadi kalau sakit rasanya itu sangat tidak enak adik-adik. Kalau kakak punya anak, kalau anak kakak sakit pasti juga sangat sedih. Nah adik-adik, kira-kira kalau adik-adik yang sakit, kira-kira siapa yang akan sedih? Ya jelas papa dan mama. Papa dan mama adik-adik pasti akan sangat sedih. Oh, anaknya sedang sakit. Karena apa adik-adik? Karena orang tua kita sayang kepada adik-adik. Nah adik-adik, kakak punya cerita. Ada seorang bapak bernama Yairus. Nah bapak ini dia mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Tapi sayang adik-adik, anak perempuannya ini sakit parah, hanya berbaring lemah. Aduh, membuat bapak Yairus ini semakin sedih. Bapak Yairus, kasihan sekali anak saya kesakitan. Sehingga bapak Yairus ini dia mencoba mencari pertolongan adik-adik. Jika dia mencari pertolongan, nah kira-kira bapak Yairus ini minta pertolongan sama siapa adik-adik? Apakah adik tahu? Apakah adik-adik tahu? Bapak Yairus ini pergi minta tolong sama siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah adik-adik, kakak mau tanya. Kalau adik-adik sakit, kita semua sakit, kita minta pertolongan sama siapa? Ayo, sama siapa? Kita pasti minta pertolongannya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Yairus ini adik-adik ternyata dia pergi menemui apa? Tuhan Yesus. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ini mau pergi ke rumahnya menyembuhkan anaknya yang sedang terbaring sakit adik-adik. Nah, Bapak Yairus pergi, tiba-tiba dia pergi bertemu bersama Tuhan Yesus dan dia berseru, "Tuhan Yesus, tolong sembuhkan anak saya yang sedang sakit." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama Bapak Yairus ini menuju ke rumahnya. Tiba-tiba di dalam perjalanan adik-adik ada kabar yang sangat mengejutkan Bapak ini. Ada orang berkata, kabarnya adalah anaknya sudah tiada, anaknya sudah tidak bisa bernapas lagi. Bapak Yairus sangat kaget. Aduh, Bapak Yairus ini sangat sedih. Tapi apa kata Tuhan Yesus adik-adik? Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Nah, jadi mereka lanjut lagi perjalanan adik-adik di tengah ketakutan Bapak Yairus. Nah, tiba-tiba mereka sampailah di rumah Bapak Yairus. Nah, ketika mereka sudah tiba, Tuhan Yesus masuk ke rumahnya dan dia melihat banyak orang menangis. Semuanya menangis adik-adik karena melihat anak perempuan Yairus sudah
tiada. Tuhan Yesus masuk dan dia berkata, jangan menangis. Dia tidak mati, tetapi tidur. Semua orang kaget. Semua tahu, anak ini sudah mati kok masih dibilang tidur. Tiba-tiba adik-adik, Tuhan Yesus mengambil tangan anak itu dan dia berkata apa? Hai nak, bangunlah. Wah adik-adik, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, hai nak, bangunlah, anak perempuan Yairus, dia hidup kembali, dia bisa bernapas kembali. Semua orang terkejut. Bahkan Bapak Yairus dan istrinya ini sangat gembira. Mereka sangat senang anak mereka yang selama ini sakit sudah sembuh kembali, sudah pulih kembali. Dari kesedihan Bapak Yairus berubah menjadi kegembiraan adik-adik. Nah, Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati hidup kembali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan Yesus itu berkuasa terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya dan berdoa kepada Tuhan kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang lemah. Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan kita, menolong kita. Seperti Tuhan Yesus menolong anak Bapak Yairus, nah, Tuhan juga akan menolong kita. Amin. Amin. Sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya semakin bertumbuh dan semakin setia dan taat kepada Tuhan, bahwa Tuhan penuh kuasa di dalam hidup kami, sanggup membangkitkan orang mati hidup kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita, sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 14. 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Yuk, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Oke, sekali lagi kita akan bacakan 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe Di like dan di share. agar adik-adik tidak ketinggalan ibadah sekolah minggu, karena setiap hari minggunya kita akan upload ibadah sekolah minggu di YouTube. Oke? Oke. Dadah.